Oke, balik lagi di video saya kali ini. Kita akan membahas tentang materi pembelajaran matematika. Ya, kali ini saya akan coba untuk membahas tentang pengurangan pecahan. Ya, pengurangan pecahan, teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang materi penjumlahan pecahan. Kali ini saya akan bahas tentang pengurangan pecahan. Nah, sama halnya seperti penjumlahan, pengurangan pecahan di sini juga meliputi berbagai hal. Ada pecahan biasa, ya, pecahan biasa. Oke, jadi pengurangan pecahan biasa saya bagi jadi dua. Ada pecahan biasa dengan penyebut yang sama, ya, penyebut yang sama dengan penyebut yang berbeda. Contoh kalau penyebutnya sama, misal 5/7 dikurang 2/7. Nah, ini pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, teman-teman nggak usah ngapa-ngapain penyebutnya. Jadi penyebut itu bagian bawah, ya. Sekali lagi saya ingatkan, penyebut itu bagian bawah dan pembilang itu adalah bagian atas. Jadi penyebutnya tetap 7, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain kalau dia merupakan penyebut yang sama. Nah, yang kita lakukan adalah tinggal kita ubah pembilangnya aja. 5 dikurang 2, karena ini operasi hitung pengurangan, berarti 5 dikurang 2. 5 kurang 2, 3/7. Jadi jawabannya 3/7. Jadi 7-nya tetap, ya, tidak berubah. Yang berubah adalah pembilangnya saja. Itu kalau penyebutnya sama, teman-teman, ya. Kalau penyebutnya berbeda, kalau penyebutnya berbeda seperti ini. Misalnya saya punya angka 1/2 dikurang 1/3 misalnya, ya. 1/2 dikurang 1/3. Nah, untuk mendapatkan hasil dari pengurangan pecahan seperti ini, itu banyak cara. Cuman saya mau memberikan penjelasan menggunakan metode kali silang, ya. Ini paling sering digunakan, ya, apalagi kalau angkanya merupakan angka angka kecil, ya. Kalau angkanya agak besar, biasanya disederhanakan baru dikali silang. Nah, ini 1/3. Usahakan yang sebelah kiri atas dengan kanan bawah yang teman-teman lakukan perkalian dulu. 1/3 ya 3. Kemudian kiri bawah dengan kanan atas. 2x1 2. Karena ini operasi hitung pengurangan, maka ini dikurangkan. Kemudian pernya penyebut kali penyebut, 2x3 6. Nah, jadinya 3 kurang 2 1/6. Jadi hasilnya adalah 1/6. Itu kalau penyebutnya berbeda, ya, teman-teman, ya. Kalau penyebutnya berbeda. Nah, nanti teman-teman bisa coba dengan pecahan biasa penyebut berbeda ini, ya. Teman-teman coba sendiri dikurang 1/2, ya, teman-teman, ya. Ini boleh jawabannya kalian tulis di kolom komentar, ya, biar kalian terbiasa mengerjakan soal-soal. Nah, setelah pecahan biasa, kita beralih ke pecahan campuran, teman-teman, ya, ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini juga ada yang penyebutnya sama, ada yang penyebutnya berbeda. Saya akan berikan contoh yang penyebutnya sama terlebih dahulu. Jadi contoh yang pertama, misalnya ini adalah masih pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama, ya. Misalnya 5 2/3 dikurang 2 1/3. Nah, ini kan penyebutnya sama, teman-teman, ya. Penyebutnya sama. Nah, kalau udah penyebutnya sama, yang langkah kita lakukan adalah tidak usah diapa-apakan lagi, tetap 3 aja. 2 dikurang 1, ya, 2 dikurang 1. Nah, kemudian bilangan bulatnya, teman-teman, itu dikurangkan saja dong. Jadi kalau penyebutnya sama, bilangan bulatnya dikurangkan. 5 kurang 2 3. Ini depannya 3. Jadinya 3, 2 kurang 1 1. Jadi 3 1/3. Begitu, ya, kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda, teman-teman, saran saya, misalnya ini 5 1/2 dikurang 2
1/5. Nah, kalau dapat pecahan campuran, pengurangan pecahan campuran penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu teman-teman ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ingat, ubahlah dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Saya akan beritahukan cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat yang di depan. 2 dikali 5, ini dikali ya. 2 kali 5 10 ya kan. Nah, 10 itu nanti kamu jumlahkan dengan pembilangnya ini. Ini dijumlahkan hasilnya ya. Jadi 2 kali 5 10, 10 tambah 1 jadi 11. Per penyebutnya tetap. Kemudian dikurang sama kayak gini, 5 kali 2 terus ditambah 1. Ini dikali, ini dijumlahin. 5 kali 2 10. 10 kali 1 10 tambah 1 11 ya. 11 per 5. Nah, setelah itu baru deh kalian pakai metode yang kali silang aja nggak apa-apa ya. Di 11 dikali 5, ingat yang sebelah kiri atas dulu dengan kanan bawah. 55 dikurang ini 2 kali 11 22 per 2 kali 5 10. Hasilnya 33 ya. 55 kurang 22 kemudian per 10. Nah, baru tuh kita ubah jadi pecahan campuran lagi. 3 per 10 ya. Jadi usahakan kalian membiasakan mengerjakan banyak soal-soal ya. Selanjutnya kita masuk ke persen. Nah, kalau persen ini nggak begitu sulit teman-teman ya. Persen itu bunyinya kayak gini ya, persen. Jadi contohnya misalnya 27% dikurang 15%. Nah, ini tinggal dikurangkan aja. 27 kurang 15 ya 12% ya. Selanjutnya misalnya 20% dikurang misalnya berapa ya, 1/2 deh, enggak, jangan 1/2, 0,10 misalnya ya. 20% dikurang 0,10 ya, 0,10 ya. Berarti ini kan persen itu kan per 100 ya, 20 per 100 kurang, ini kan kalau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa juga 10 per 100 gitu. Jadi penyebutnya udah sama, tinggal pembilangnya aja 20 kurang 10 ya 10 per 100 atau 10% ya, gitu teman-teman ya. Jadi kalau persen yang penting tandanya nggak dilupain ya. Selanjutnya terakhir yaitu dengan desimal. Jadi pengurangan desimal. Pengurangan desimal itu identik dengan tanda koma ya, ada komanya. Contoh ini juga nggak begitu sulit teman-teman ya. Nah, cuman kalian kurang familiar aja dengan desimal ya, yang ada koma-komanya. Misalnya 3,7 dikurang 1,2. Nah, syaratnya kalau kita melakukan pengurangan susun ke bawah, tanda komanya harus sejajar teman-teman ya. 7 kurang 2 5, 3 kurang 1 2, ini 25 juga ya. Nah, kalau misalnya angkanya nggak sama nih ya, misalnya 5,4 dikurang 1,75. Nah, kita coba susun ke bawah ya. 5,4 komanya sejajar, ini 1 berarti ini 7, ini 5, kita kurang. Nah, ini di atas 5 nggak ada, tapi kita minta bantuan aja 0, karena kan 5,40 itu sama aja 5,4, nolnya di akhir itu kalau nggak ada angka lagi setelahnya itu nggak berfungsi sebetulnya. Nah, di sini kita minta bantuan biar gampang aja. 0 dikurang 5 kan nggak bisa nih minjem di 4-nya, ini 4-nya berubah jadi 3, jadi 3, ini jadinya 10 kurang 5 ya. 3 kurang 7 nggak bisa lagi nih, ini pinjam 1 di 5 jadinya ini 4, ini 13 kurang 7 6, 4 kurang 1 3, berarti komanya tetap. Jadi
Jadi hasilnya 3,65. Oke. Jadi pengurangan pecahan nggak jauh beda dengan penjumlahan ya. Penjumlahan pecahan di video sebelumnya saya sudah buatkan buat teman-teman bisa belajar dari rumah ya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Dan nantikan video-video saya mengenai materi matematika di video-video yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.